Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatus Saadah, NIM 19051214053 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan komputer dengan studi kasus jaringan di CV Morning Group. Lalu di sini ada deskripsi tentang CV Morning Group. CV Morning Group merupakan sebuah perusahaan manufaktur di mana kegiatan dalam perusahaan ini adalah mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Perusahaan ini mempunyai 2 ruangan produksi yang terletak cukup jauh sehingga staf bagian produksi sedikit kesulitan untuk mengirim file atau data dari ruang produksi 1 ke ruang produksi 2 karena jarak yang cukup jauh. Dan dibutuhkan sebuah jaringan yang dapat menghubungkan semua device yang ada di ruang produksi 1 ke semua device yang ada di ruang produksi 2 agar dapat mengirim file dengan mudah. Dan setiap ruangan memiliki sebuah router yang terhubung dengan 3 komputer dan 1 printer yang juga terhubung menggunakan kabel UTP pada switch, sedangkan laptop dan smartphone yang terhubung dengan access point menggunakan jaringan wireless. Setiap switch juga terhubung dengan DHCP server. Router yang terletak pada ruang produksi 1 terhubung dengan router yang terletak pada ruang produksi 2. Di sini juga ada skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan jaringan yang ada dalam ruangan produksi perusahaan manufaktur CV Morning Group. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari beberapa simulasi, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema seperti gambar berikut. Nah, di sini bisa dilihat terdapat 2 router, di mana router 1 terletak pada ruang produksi 1 dan router 2 terletak pada ruang produksi 2. Dan router ini terhubung dengan switch, di mana switch ini terhubung dengan 3 PC dan 1 printer. Sedangkan access point ini terhubung dengan switch dan dia juga terhubung dengan laptop 1 dan smartphone 1. Lalu di sini juga ada DHCP server yang terhubung dengan switch. Lalu di router 2 atau di ruang produksi 2, skema jaringannya sama seperti ruang produksi 1. Lalu di sini ada device yang dibutuhkan beserta IP network yang digunakan. Di sini ada router 1 dan router 2 dan ini IP-nya, lalu ada DHCP server 1 dan DHCP server 2 dan ini ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6 serta IP network. Lalu ada printer 1 dan printer 2. Ini IP networknya dan ada 2 switch. Lalu 2 WiFi atau access point, lalu ada 2 smartphone dengan IP dari DHCP server dan ada 2 laptop, maaf ini typo, dan ada 2 laptop dengan IP dari DHCP server. Lalu kita akan lanjut ke langkah percobaan dan pengujian. Untuk langkah percobaan dan pengujian, langkah yang pertama yaitu membuat skema seperti pada gambar di atas. Nah, ini gambar skema jaringan CV Morning Group. Kita buat pada Cisco pakai tracer. Seperti ini skemanya. Lalu setelah itu kita setting semua IP pada PC yang ada di skema. Yang pertama yaitu PC 1, kita setting IP-nya di desktop, IP configuration. Dan ini kita sesuaikan pada keterangan yang tertera di sini, yaitu IP-nya seperti ini. Karena di sini slice 25 PC 1, jadi kita menggunakan subnet max 255.255.255.128 dan default gateway-nya diisi seperti ini 192.168.531 dan ini IP gateway router 1. Jadi ini mengarah ke router 1. Setelah itu kita setting juga, kita kecilkan dulu. Kita setting juga IP-nya PC 2, desktop IP configuration sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Ini IP-nya, ini subnet max-nya, dan ini gateway router 1 sama. Lalu PC 3 kita setting juga desktop IP configuration sesuai dengan ini IP-nya, subnet max, dan ini IP gateway ke router 1 juga. Setelah itu kita setting PC 4.
kita samakan dengan keterangan di sini, desktop, IP configuration. Nah, IP-nya seperti ini, 192.169.53.8 dan subnet max-nya seperti ini karena /25. Dan untuk default gateway, kita isikan 192.169.53.2. Dan ini adalah IP gateway router 2, jadi ini akan mengarah ke router 2. Lalu setelah itu kita setting PC 5, desktop, IP configuration. Kita sesuaikan dengan keterangan IP-nya seperti ini, subnet max, dan ini gateway-nya. Selanjutnya kita setting PC 6, desktop, IP configuration, dan kita sesuaikan dengan keterangan di sini, IP-nya seperti ini, subnet max, dan gateway-nya router 2 sama. Setelah itu kita setting IP-nya printer 1 dulu, config bus Ethernet 0, dan kita isikan IP-nya sesuai dengan keterangan di sini, yaitu seperti ini, dan subnet max seperti ini. Lalu kita beralih ke global setting, dan jangan lupa setting juga default gateway-nya, yaitu yang mengarah ke router 1. Seperti ini. Lalu kita setting printer 2, config bus Ethernet 0. Kita sesuaikan IP-nya dengan keterangan yang ada di sini, yaitu seperti ini IP-nya dan ini subnet max-nya. Lalu ke global setting, jangan lupa isikan default gateway-nya juga. Karena ini printer 2, maka kita arahkan ke router 2. Jadi default gateway-nya seperti ini. 192.169.53.2 yaitu IP gateway-nya router 2. Setelah kita setting semua PC dan printer, selanjutnya kita akan men-setting AP1 atau access point 1. Pada tab config, port 1, kita ganti SSID-nya menjadi AP1 dan authentication-nya disable karena kita tidak menggunakan metode keamanan. Atau tanpa metode keamanan, jangan lupa port statusnya di-on-kan. Lalu ke global setting, sudah, display name AP1. Setelah itu kita config juga AP2-nya. Pada port 1 kita ganti SSID-nya menjadi AP2 dan authentication-nya sama, di disable karena tidak menggunakan metode keamanan. Port statusnya di-on-kan. Lalu setelah itu kita cek laptopnya, ke tab config, dan kita setting di wireless 0 ini kita ganti SSID-nya AP1 sehingga bisa terhubung dengan access point 1 dan autentikasinya di disable seperti ini. Setelah itu kita setting juga smartphone-nya. Pada tab config wireless 0 kita arahkan ke AP1 juga SSID-nya, lalu authentication-nya disable. Jadi ini bisa tersambung ke AP1. Setelah itu ke laptop 2. Kita setting juga di tab config wireless 0, SSID-nya kita ubah menjadi AP2 sehingga bisa tersambung dengan access point 2. Autentikasinya juga di disable karena kita tidak menggunakan metode autentikasi keamanan. Setelah itu smartphone 2-nya juga di setting config di wireless 0, SSID-nya kita ubah ke AP2, lalu authentication-nya di disable juga. Port statusnya di-on-kan, jangan lupa di-on-kan. Lalu setelah itu kita setting DHCP server 1. Nah, pada desktop kita setting IP configuration-nya. Ini sesuai pada keterangan yang tertera di sini, jadi IP-nya seperti ini dan subnet max-nya seperti ini karena /25, lalu gateway-nya gateway router 1 kita isikan di DHCP server 1. Setelah itu kita pindah ke tab service, lalu kita pilih DHCP dan kita isikan service-nya, jangan lupa di-on-kan. Setelah itu kita isi default gateway-nya, yaitu gateway-nya router 1
yaitu 192.168.53.1, dan untuk start IP address-nya kita buat dari 15 saja, start IP address-nya atau mulai. Lalu setelah itu subnet max-nya 128.255.255.255.128 karena slash 25. Setelah itu jangan lupa klik save agar settingan kita tersimpan. Nah, tersimpan di sini. Setelah itu kita cek apakah laptop 1 ini sudah mendapatkan IP dari DHCP server 1. Kita cek dulu laptop 1 desktop, lalu IP configuration, lalu kita klik DHCP. Apakah sudah mendapat IP dari DHCP server 1? Nah, ini sudah mendapatkan IP dari server 1 yaitu 192.168.53.16 dengan subnet max seperti ini dan default gateway-nya router 1. Setelah itu kita cek apakah smartphone 1 sudah mendapatkan IP dari DHCP server 1 di IP configuration. Kita klik DHCP. Nah, ini smartphone 1 sudah mendapatkan IP dari DHCP server 1 yaitu 192.168.53.15 dengan subnet max seperti berikut dan default gateway atau gateway yang mengarah ke router 1 seperti ini 192.168.53.1. Lalu setelah itu kita setting DHCP server 2. Kita ke desktop dulu, IP configuration, lalu kita setting IP address-nya seperti ini sesuai dengan di sini yang di sini, lalu ini subnet max-nya dan ini router IP router 2 atau IP gateway router 2 192.169.53.2. Setelah itu kita ke service dan ke DHCP, lalu kita setting ininya, jangan lupa service-nya di on kan, lalu kita isi default gateway-nya yang mengarah ke router 2 seperti ini, lalu kita buat IP address-nya mulai dari 17. Jangan lupa klik save agar tersimpan di sini. Setelah itu kita cek apakah laptop 2 sudah mendapatkan IP dari DHCP server 2. Desktop IP configuration dan kita klik DHCP. Nah, ini laptop 2 sudah mendapatkan IP dari DHCP server 2 yaitu 192.169.53.18 dan ini subnet max-nya dan ini IP router 2, IP gateway router 2. Setelah itu kita cek juga smartphone 2 apakah dia sudah mendapatkan IP dari DHCP server 2. Kita ke desktop, IP configuration dan kita klik DHCP. Nah, ini untuk smartphone 2 sudah mendapatkan IP dari DHCP server 2 dan IP-nya yaitu 192.169.53.17 dengan subnet max seperti berikut dan default gateway-nya yaitu IP gateway yang mengarah ke router 2. Jadi tadi gunanya start IP address pada DHCP server yaitu DHCP server akan memberikan IP kepada laptop atau smartphone mulai dari angka 17 seperti ini kan DHCP start IP address belakangnya 17, jadi smartphone ini mendapatkan IP mulai dari angka 17 ini, lalu urut laptop 2 mendapatkan IP belakangnya angka 18 seperti itu. Begitu juga server DHCP server 1 DHCP-nya mulai dari 15 dan smartphone 1 mendapatkan IP belakangnya juga angka 15 dan untuk laptop berurutan setelah smartphone jadi dia mendapatkan IP angka belakangnya 16 seperti itu. Setelah itu kita setting IP-nya router. Untuk yang pertama kita setting router 1 dahulu, terlebih dahulu di config.
Lalu fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0 ini kita isi IP-nya gateway yang mengarah ke network 1 ya. Ini network 1. Nah, ini network 1. Kita isikan ke fast Ethernet 0. Jadi ini yang menghubungkan router 1 dengan network 1 ini. IP gateway-nya router 1 diisikan ke fast Ethernet 0 seperti ini dengan subnet max seperti ini, dan jangan lupa port statusnya di on kan. Setelah itu serial 010 ini diisi IP-nya sesuai yang di sini, IP router 1 yang mengarah ke router 2 ini. Jadi serial 010 ini yang menghubungkan antara router 1 dan router 2 ini dengan subnet max seperti ini 255.255.255.0 karena dia /24, jadi belakangnya 0. Setelah itu kita setting RIP-nya. RIP-nya ini yang dimasukkan ini 53.53.53.2. Jadi itu IP-nya router 2 yang terhubung dengan router 1. Kita isikan di sini, lalu kita klik add dan akan jadi seperti ini. Jadinya 53.0.0.0, tetapi tidak apa-apa. Tapi pada saat mengisikannya 53.53.53.2. Tapi nanti jadinya akan seperti ini. Lalu ini kita isikan juga IP gateway network 1 ini. IP gateway-nya network 1 atau IP gateway-nya router 1 yang terhubung dengan network 1 ini. Mengisikannya yaitu 192.168.53.1. Klik add lalu akan masuk ke sini. Nah, setelah itu kita selesai men-setting RIP atau routing dynamic RIP. Setelah itu kita beralih ke router 2. Men-setting router 2. Yang pertama fast Ethernet 0. Ini adalah IP gateway router 2 sesuai dengan ini ya. Dengan ini, dan IP gateway router 2 ini yang mengarah ke network 2. Network 2 itu ini network 2 dengan subnet max seperti ini karena /25. Setelah itu kita setting serial 010 sesuai dengan ini. Serial 010 ini sesuai ini ya. Router 2 535353.2. Kita masukkan ke sini /24, jadi belakangnya 0, subnet maxnya seperti ini 255.255.255.0. Jangan lupa port statusnya di on kan. Lalu setelah itu kita setting RIP-nya, routing dynamic RIP. Yang pertama kita masukkan 53.53.53.1, yaitu IP gateway-nya yang mengarah ke router 1. Jadi yang terhubung dengan router 1 ya IP-nya yaitu 53.53.53.1. Jadi kita masukkan ke sini dan klik add. Setelah itu akan jadi seperti ini. Lalu kita isikan juga IP gateway-nya yang mengarah ke network 2 yaitu 192.169.53.2. Lalu kita klik add dan akan jadi seperti ini. Setelah selesai menambahkan network routing RIP pada masing-masing router, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Yang pertama ke router 1 dulu di tab CLI dan kita ketikkan no auto summary lalu version 2 karena kita menggunakan RIP version 2. Lalu untuk router 2 juga sama seperti itu, tab CLI kita ketikkan no auto summary version
2. Nah, setelah itu, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab. Router 1 dulu, kita masuk menu tab, configuration, lalu global setting, dan kita klik save agar tersimpan. Nah, setelah itu, router 2 juga sama. Kita ketikkan kita ke tab configuration, global setting, lalu kita klik save agar tersimpan konfigurasi yang kita buat tadi. Lalu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau Alt plus S, atau kita juga bisa menekan tombol ini, tombol refresh ini, atau tombol restart. Kita klik, pilih yes. Nah, kita tunggu sampai berwarna hijau kabelnya. Sebentar. Nah, setelah berwarna hijau seperti ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP route, sehingga akan tampil hasil tabel routing. Kita ke router 1 dulu, ke tab CLI, lalu kita masukkan perintah show IP route. Nah, ini sudah ada. Bisa kita lihat DR-nya ini via 535353.2. Ini IP-nya router 2 tadi. Sudah seperti ini, sudah benar. Lalu ke router 2, tab CLI, kita ketikkan juga show IP route untuk melihat tabel routingnya. Oh, maaf, typo. Show. Nah, ini juga sudah tampil hasil tabel routingnya. Ini R-nya sudah ada via router 1. Nah, seperti ini sudah selesai. Sudah tampil tabel routingnya. Setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk mengetahui apakah device yang ada di ruang produksi 1 ini dapat mengirim file ke device yang ada di ruang produksi 2. Pada mode real time, kita lakukan kegiatan berikut. Jika statusnya successful, maka kedua device telah terhubung dan bisa saling bertukar file atau data yang diinginkan. Nah, kita coba pada mode real time ini, kita coba kirimkan simple PDU. Kita coba dari laptop 1 ke printer 2 untuk mengecek apakah device yang ada di ruang produksi 1 ini sudah terhubung dengan device ruang produksi 2 dan bisa mengirim file dan membalasnya. Oh, maaf, kita ulangi. Nah, jika ada tulisan successful, maka device laptop 1 dan printer 2 ini sudah terhubung dan mereka bisa saling bertukar pesan atau bertukar file. Seperti itu. Lalu kita coba satu-satu. Kita delete dulu. Sekarang coba laptop 1 ke PC 4. Kita coba lagi. Nah, successful, ini juga sudah terhubung. Kita delete dulu. Selanjutnya, kita coba laptop 1 ke PC 5. Successful berarti berhasil dan kedua device telah terhubung dan dapat saling bertukar pesan atau bertukar file. Lalu setelah itu laptop 1 ke
PC 6 juga successful, berhasil. Laptop 1 ke laptop 2 successful, lalu laptop 1 ke smartphone 2 juga successful. Setelah itu kita delete dulu semua. Setelah itu kita coba yang smartphone, apakah sudah terhubung dengan device yang ada di ruang produksi 2. Yang pertama smartphone ke printer, berhasil, berarti sudah terhubung. Smartphone dan PC 4 sudah berhasil. Smartphone ke PC 5 berhasil. PC 6 berhasil, successful. Setelah itu ke laptop 2 successful. Setelah itu ke smartphone 2 ya, successful semua, berhasil semua, berarti sudah terhubung semua. Lalu kita coba PC 1 ke printer 2 successful. Lalu PC 1 ke PC 4 successful. Lalu PC 1 ke PC 5 successful juga. PC 1 ke PC 6 successful. Lalu PC 1 ke laptop 2 successful. PC 1 ke smartphone 2. Kita lihat apakah berhasil. Ya, berhasil semua. Setelah itu kita delete, berarti PC 1 sudah terhubung dengan semua device yang ada di ruang produksi 2. Setelah itu kita coba yang PC 2 ke printer 2 successful. PC 2 ke PC 4 successful. Setelah itu PC 2 ke PC 5 successful. Lalu ke PC 6, PC 2 ke PC 6 successful. Lalu PC 2 ke laptop 2 successful. Lalu PC 2 ke laptop 2 successful. Setelah itu PC 2 ke smartphone 2. Kita lihat apakah berhasil semua. Setelah itu kita delete, berarti PC 2 juga sudah terhubung dengan device yang ada di ruang produksi 2. Setelah itu kita coba PC 3 ke printer, berhasil. PC 3 ke PC 4 berhasil. PC 3 ke PC 5 berhasil. PC 3 ke PC 6 kita lihat berhasil. PC 3 ke laptop 2 berhasil. PC 3 ke smartphone berhasil. Kita lihat apakah berhasil semua. Nah, berarti PC 3 juga sudah terhubung dengan device yang ada di ruang produksi 2. Kita delete semua dulu. Lalu printer, kita coba successful. Printer ke PC 4 successful. Printer ke PC 5 juga successful. Printer ke PC 6 juga berhasil. Ke laptop 2 berhasil. Ke smartphone 2 apakah berhasil semua? Sudah berhasil. Kita delete dulu. Nah, ini berarti semua device yang ada di ruang produksi 1 sudah terhubung dengan semua device yang ada di ruang produksi 2, dan mereka bisa saling bertukar pesan atau bertukar file antara ruang produksi 1 dan ruang produksi 2. Dan skema jaringan ini bisa membantu staf bagian produksi untuk saling mengirim file dari ruang produksi 1 ke ruang produksi 2 ataupun sebaliknya, meskipun jarak ruangan yang terpisah cukup jauh. Tetapi mereka tetap saling bisa mengirim file atau data dari ruang produksi 1 ke ruang produksi 2 atau sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya tentang simulasi jaringan pada JV Morning Group. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.